Ferdi. Gimana dengan Bu Ferdi sendiri? Alhamdulillah saya hari ini sehat nih, semangat ya. Oh iya Bu Ella, izinkan saya hari ini akan mengamati proses coaching yang akan dilakukan oleh Bu Ella. Nanti siapa ya yang akan di coaching? Rencananya hari ini Bu Tatik. Oh iya, hari ini Bu Tatik ya berarti ya. Jadi saya juga minta izin ini nanti saya akan mengamati dari kompetensi coaching dari Bu Ella. Nanti kira-kira apa nih yang kurang, apa yang harus dikembangkan gitu ya Bu Ella. Baik, ya. Kemarin saya sudah mengirimkan rubrik penilaiannya. Saya kirimkan ke Bu Ella ya. Sudah dibuka atau sudah dibaca-baca gitu sedikit? Sudah Ibu, saya juga sudah mengamati, sudah mencermati, itu sudah dicermati. Oh iya, jadi dari rubrik itu mungkin Bu Ella ingin menambahkan sesuatu atau mungkin ada rubrik yang rasanya mungkin kurang disetujui atau ingin dirubah gitu? Saya rasa itu sudah cukup, dan saya sudah memahami setiap isi rubriknya. Oh iya, baik. Jadi sudah cukup jelas ya dari rubrik-rubrik yang disampaikan di sana? Iya, sudah cukup jelas. Lalu saya ingin bertanya, dari kegiatan coaching ini, kompetensi apa sih yang Bu Ella ingin harapkan untuk lebih dikembangkan lagi? Baik Bu, sebenarnya pada saat saya melaksanakan proses coaching, saya lemah dalam mendengarkan respon coaching, apalagi jika berkaitan dengan kemampuan membaca ekspresi coaching, serta dari pertanyaan-pertanyaan coaching itu kurang berbobot. Begitu Bu. Jadi Bu Ella itu sulit untuk mendengarkan secara aktif gitu ya, apalagi cara membaca ekspresi dari coachingnya gitu ya. Dan untuk membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot paling ya itu paling ada hambatan di situ ya. Iya, Bu. Itu Sekali ya. Jadi saya bisa memahami lah harapan dari Bu Ella ini. Ibu ingin meningkatkan kompetensi di mana Ibu bisa lebih aktif mendengarkan coaching dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu Bu Ella? Iya, betul sekali Bu. Baik, dari proses coaching yang ingin saya amati nih, nanti kan saya mau mengamati Bu Ella ini, observasinya. Kira-kira Bu Ella ingin saya fokusnya pada kompetensi apa untuk diamati? Baik Bu, saya rasa saya ingin lebih difokuskan pada saat saya memberikan respon kepada coaching. Terus dan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu adalah hal-hal yang perlu saya tingkatkan. Oh ya, jadi ingin meningkatkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot, begitu ya Bu ya? Oke, saya paham apa yang diharapkan dari Bu Ella. Dari proses coaching terakhir kemarin di pertemuan sebelumnya kan kita sudah praktek ya. Nah, kira-kira menurut Bu Ella penilaian Ibu terhadap proses coaching yang sudah Ibu lakukan di pertemuan sebelumnya itu apa? Seperti apa? Baik Bu, saya merasa ada beberapa hal yang kurang dari pelaksanaan coaching kemarin. Saya secara tidak sadar sering memotong pembicaraan coaching. Saya juga terlalu efektif memberikan respon, sehingga pembicaraan masih berputar-putar dari fokus solusi yang dituju. Jadi itu adalah beberapa kelemahan dari proses coaching yang saya tuju itu. Oh iya, baik. Saya bisa paham ya dari apa yang Bu Ella sampaikan. Nah, sebelum kita mulai nih kegiatan coachingnya, saya ingin memberikan satu pertanyaan lagi. Jadi, apa harapan dari Bu Ella setelah observasi ini dilakukan, harapannya seperti apa? Baik Bu, saya ingin lebih meningkatkan kemampuan coaching saya jauh lebih baik lagi. Terus saya ingin bisa memahami ekspresi dan respon dari coaching. Saya ingin dapat memberikan pertanyaan yang berbobot. Terus saya ingin membantu coaching menemukan solusi yang tepat. Saya juga akan menahan diri supaya saya tidak bersifat netral, supaya saya lebih bisa bersifat netral. Saya akan berusaha untuk tidak memberikan saran dan pengalaman pribadi saya. Oh iya, berarti Ibu Ella ingin lebih netral gitu ya nanti saat membawakan kegiatan coaching ini ya. Berarti itu pengantar dari saya dan semoga kegiatan coachingnya berjalan lancar ya dan kompetensi yang diharapkan juga bisa tercapai ya Bu Ella. Saya doakan semoga nanti
coachingnya juga bisa menemukan solusi bersama coachingnya. Coachingnya dengan Bu. Oke, Bu Tati. Silakan, saya berwaktu untuk melakukan proses coaching. Ibu, terima kasih doanya. Terima kasih. Ya, silakan Bu Tati untuk bisa dimulai ya proses coachingnya. Silakan Bu Ella dan Bu Tati. Ya, terima kasih Bu Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ella. Waalaikumsalam Bu Tati. Alhamdulillah, kabar baik, sehat walafiat. Gimana nih kabar Bu Tati hari ini? Alhamdulillah baik juga. Gimana Bu? Kelihatan dari raut mukanya kok kayak bingung atau gimana? Ada apa nih? Betul sekali Bu Ella. Saya memang ada permasalahan sedikit ya dengan salah satu peserta didik saya yang kebetulan laki-laki itu dia belajar tuh kurang fokus. Jadi dia itu nggak bisa diem gitu. Jadi lagi pelajaran ya kadang-kadang jalan ke sana ke sini, terus ditambah lagi saya juga lagi kayak kerja. Saya agak terus sedikit ini. Nah, itu ya anak itu ya, saya lanjut lagi tentang anak itu ya Bu ya. Itu nggak bisa diem ya, kurang fokus. Jadi jadi mengganggu teman-temannya. Kadang-kadang dia tuh ngajakin ngobrol, itu kan mengganggu ya Bu ya. Nah itu, jadi saya minta tolong Bu Ella mungkin ada masukannya untuk masalah ini gitu. Oh, baiklah. Apakah Bu Tati tahu penyebabnya kenapa dia itu bertindak seperti itu? Jadi menurut informasi dari teman-temannya itu yaitu perhatian dari orang tuanya dan keluarganya gitu. Dan ini sudah terjadi dari SD dan bahkan terjadi pada semua mata pelajaran dari guru yang lain juga menemukan seperti itu. Oh, jadi begitu ya Bu Tati. Bu Tati memiliki peserta didik yang tidak fokus dan sering jalan-jalan ketika sedang pembelajaran begitu ya. Terus suka mengganggu juga teman yang lain. Baiklah. Jadi selama ini apakah Bu Tati sudah berusaha mengatasinya? Ya, jadi saya itu menerapkan pertama itu KSE, kompetensi sosial emosional itu kepada ini ya. Saya pikir dengan menerapkan KSE itu anak bisa tahu muncul kesadaran diri dan manajemen diri. Tapi ya itu memang yang maksimal gitu. Oh, baik. Apa yang sudah dilakukan Bu Tati itu sudah bagus sekali Bu. Saya sudah setuju. Nah, jadi kira-kira apakah Bu Tati sudah berhasil untuk melakukan semua itu? Memang belum ya Bu, saya pikir memang belum maksimal gitu. Oh, baiklah. Kalau seperti itu saya juga setuju. Menurut Bu Tati, apa pentingnya menerapkan kompetensi sosial emosional dalam mengatasi masalah? Jadi dengan penerapan KSE itu saya berharap anak-anak yang tadi terutama ya itu bisa muncul kesadaran diri dan manajemen dirinya dan juga dia bisa tahu mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Bagus sekali Bu Tati, harapan Bu Tati kalau seperti itu. Nah, menurut Bu Tati sendiri, murid yang memiliki fokus kesadaran diri yang baik itu seperti apa sih ya? Jadi menurut saya yang fokus yang baik itu anak itu konsen penuh gitu, jadi tidak terganggu oleh yang lain gitu dan bisa tahu itu yang bagus yang mana yang tidak bagus seperti itu. Oh, baik Bu Tati. Terus selain itu, apakah ada usaha yang lain? Ya, jadi saya juga berencana ingin menerapkan prostitusi gitu ya Bu ya. Ya, bagus sekali Bu Tati. Menurut Bu Tati, apa sih fungsi segitiga restitusi tersebut? Ya, jadi dengan segitiga restitusi itu diharapkan nanti bisa pertama itu ya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan juga nanti bisa si anak ini apa ya bangkit tanpa terpuruk dan bangkit lagi untuk dijadikannya lebih baik. Ya, betul sekali Bu Tati. Nah, kira-kira dari langkah-langkah yang sudah Bu Tati tadi jabarkan,
dari KSE segitiga restitusi, ada langkah lainkah? Ada langkah lain tidak untuk mengatasi masalah ini? Apa ini itu ya yang kita berarti dari KSE terus kemudian restitusi dan langkah lain lagi itu saya ingin menerapkan karena dia itu tadi ibaratnya ya energinya lebih gitu ya, lebih ke fisik gitu. Jadi saya ingin menerapkan pembelajaran diferensiasi khususnya yang kinestetik dihubungkan dengan fisiknya gitu. Dan nanti saya ingin lebih fokusnya yang ke efektif ini, misalnya pembelajaran outing class, terus kemudian di situ ada apa namanya itu ice breaking yang lebih gitu, lebih banyak lagi ice breakingnya, dan juga nanti game-game atau permainan yang dia senang gitu. Bagus sekali Ibu rencana itu tadi. Baiklah, dari langkah-langkah yang sudah Bu tadi urutkan, ada PSE, ada segitiga restitusi, dan pembelajaran diferensiasi. Langkah apa atau alternatif apa yang akan Bu Tati lakukan dalam waktu dekat ini? Ya, saya berencana yang paling dekat saya akan lakukan yaitu pembelajaran diferensiasi. Oke, baik sekali Ibu. Kira-kira siapa aja nih yang bisa dilibatkan dalam pembelajaran diferensiasi? Yang ingin saya libatkan yaitu guru-guru yang lain atau guru yang sejawat saya, teman-teman dia itu, dan juga wali kelas. Oke, baik sekali Ibu. Terus kira-kira kapan nih bisa dilakukan? Insya Allah karena kemarin itu kan habis ASTS itu ya, jadi setelah ASTS itu selesai, jadi untuk pembelajaran itu. Baik sekali, saya doakan agar harapan dan langkah Bu Tati dapat terwujud ya. Tetap semangat ya Bu, optimis. Iya, tetap semangat. Terima kasih Bu Ella, saya dengan Bu Ella dan juga jadi ada gambaran untuk permasalahan yang saya hadapi dan jadi ada pencerahan. Terima kasih sudah meluangkan waktu saya semuanya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Sudah selesai? Ya, Sudah, Bu. Iya, terima kasih Bu Tati untuk waktunya ya. sama-sama Bu. Semoga bermanfaat ya untuk kalian. Silakan. Ya, jadi sudah selesai ya Bu Ella tadi. Ya, alhamdulillah Ibu sudah selesai dengan lancar. Ya, Alhamdulillah. tadi saya lihat kayaknya coachingnya juga sangat santai gitu ya, sangat nyaman berbincang dengan Bu Ella gitu ya. Dari Bu Tatinya, tadi sudah ketemu ya solusinya berarti. Enggak Ibu sudah ketemu. Alhamdulillah ya sudah berjalan lancar. Baik, saya lanjutkan lagi ya Bu Ella. Jadi setelah melakukan tadi proses coaching, saya ingin bertanya pertama ini bagaimana Ibu menilai performa dalam kegiatan coaching tadi itu performanya Bu Ella seperti apa? Ya, baik Ibu. Alhamdulillah saya merasa setelah melakukan coaching ini saya merasa banyak sekali peningkatan. Yaitu saya tidak menyela jawaban dari coaching, terus pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan juga lebih berbobot. Terus saya juga lebih sabar, terus saya tidak menginterupsi jawaban dari coach tersebut. Oh iya, bagus sekali berarti bisa merasa ada peningkatan ya dari Bu Ella ya. Oke, jadi saya pengen tahu kenapa Bu Ella bisa menyimpulkan demikian. Kok Bu Ella bisa merasa, oh tadi coaching saya meningkat gitu. Apalagi tadi kan sudah disebutkan kan kompetensi yang di awal. Kok Bu Ella merasa ini sudah jauh lebih meningkat, itu kenapa? Ya, baik Bu. Di sini saya melihat coach tadi merasa nyaman dalam memaparkan gagasannya. Terus coach juga lebih aktif dalam bercerita. Saya juga mampu mendengarkan secara aktif dan lebih peka membaca ekspresi. Terus saya juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mendukung dalam menemukan solusi. Saya pancing terus. Akhirnya, coach bisa menemukan solusi secara mandiri. Ya, jadi saya sudah melihat tadi semua ya, sudah saya amati. Alhamdulillah
juga tadi sudah aktif ya, sudah bisa mendengarkan secara aktif. Jadi sudah bisa ya sekarang membaca ekspresi dari coachingnya, dan Bu Ella juga sudah bisa mengelola pertanyaan-pertanyaan lebih berbobot gitu ya. Pertanyaannya juga saya lihat tadi sudah menggali ya, sudah menggali banyak informasi dari coachingnya. Dan yang paling utama memang saya juga melihat coach dan coachingnya ini terlihat nyaman gitu ya satu sama lain, dan terlihat di sini sebagai coach itu Bu Ella sudah mengapresiasi sekali terhadap coach juga ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya, jadi selanjutnya bagaimana tanggapan Ibu terhadap pengamatan observasi tadi? Baik Ibu, saya sangat mengapresiasi hasil pengamatan Ibu tadi. Saya merasa senang karena ternyata proses coaching mengamati banyak peningkatan serta permasalahan-permasalahan yang ada sebelumnya akhirnya tidak muncul lagi. Ya, berarti tadi pertanyaannya juga sudah berbobot gitu ya, sudah aktif mendengarkan. Nah, jadi dari beberapa hal yang tadi sudah saya sampaikan kepada Bu Ella, ada beberapa hal yang perlu Bu Ella ketahui ya. Jadi saya melihat di sini beberapa hal masih terus harus dikembangkan ya oleh Bu Ella. Salah satunya tadi pertanyaan yang lebih bervariasi dan berbobot gitu. Jadi supaya coachingnya ini lebih nyaman lagi, lebih banyak mengeksplorasi dari penjabaran situasi dan kondisinya gitu ya Bu Ella. Jadi mungkin nanti selanjutnya semakin banyak latihan, nanti kompetensi tersebut bisa dikembangkan gitu ya Bu Ella. Baik Ibu, ini Ibu terima kasih sekali atas masukannya. Jadi lalu dari hasil coaching ini saya ingin bertanya, adakah rencana tindak lanjut yang akan Bu Ella lakukan ya terkait dengan kompetensi tadi, mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot? Mungkin rencana tindak lanjut dari Bu Ella seperti apa? Ya, baik Bu, saya harus lebih bisa mengidentifikasi pertanyaan dari coaching. Saya juga akan memperbanyak pengalaman dalam kegiatan coaching supaya saya juga lebih mahir mengajukan banyak pertanyaan dan menggali sebuah gagasan dari penjabaran yang lebih lengkap. Oke, baik. Hasil supervisi tadi ini sudah saya cantumkan ya. Jadi tadi selama Bu Ella sedang coaching, saya juga sambil mencatat gitu ya. Jadi sudah saya isikan juga rubrik-rubrik di sini, dan formnya juga nanti saya isi secara lebih lengkap lagi. Lalu terakhir ini Bu Ella, apa sih yang didapatkan tadi dari proses coaching ini? Tadi apa saja yang sudah didapatkan? Ya, baik Ibu, banyak sekali yang sudah saya dapatkan dari proses coaching ini, termasuk kekurangan dan kelebihan saya. Semoga apa yang saya dapatkan hari ini mampu meningkatkan performa praktik coaching saya selanjutnya. Oh iya, ini wah, akhirnya kita sudah selesai ini melakukan proses observasi. Saya mengucapkan banyak terima kasih ya Bu Ella, ini sudah bersedia saya observasi hari ini ya. Mungkin kurang dan lebihnya saya minta maaf ya, karena ini saya jadi mengamati Bu Ella gitu ya. Tapi alhamdulillah prosesnya meningkat ya, signifikan ya. Terima kasih ya Bu Ella untuk waktunya. Jadi sama-sama Bu Berti atas observasinya. Baik, terima kasih Bu Ella. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Berti. Assalamualaikum Bu Berti. Waalaikumsalam Bu Ella. Apa kabar nih hari ini? Iya, alhamdulillah ini saya sehat sekali nih Bu Ella. Iya, maaf mengganggu waktunya ya. Hari ini Bu Berti mau melaksanakan coaching ya? Iya Bu Ella, jadi saya nanti akan coaching dengan Bu Tati. Oh iya, baiklah. Jadi sebelum melakukan proses coaching sebagai langkah awal, saya melakukan beberapa pertanyaan pada Ibu ya. Oke, silakan Bu Ella. Iya, baiklah. Pertama-tama saya akan mengidentifikasikan rubrik penilaiannya dulu ya. Baik, pada penilaian ini coach dan coach akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya, seperti apakah sudah sesuai dengan alur filter, terus bagaimana Ibu memberi pertanyaan yang berbobot pada coaching, terus bagaimana coach merespon atau menanggapi dari coachnya.
Terus ada lagi, sudah sesuaikah apa belum dengan prinsip coachingnya ya? Seperti ada kemitraan, ada proses keaktifan, terus ada juga memaksimalkan potensi. Ya, baiklah. Pertanyaannya yang pertama adalah kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan oleh Bu Berti dalam proses coaching kali ini? Ya, jadi saya akan fokus pada present. Present itu mendengarkan penuh ya Bu Ella. Jadi saya juga ingin hadir secara utuh dari kegiatan coaching ini. Jadi saya ingin pembicaraan saya juga berkualitas gitu dengan coachingnya nanti dengan Bu Tati. Terus saya juga ingin mendengarkan secara aktif gitu supaya bisa menggali informasi-informasi dari Bu Tatik sampai nanti akhirnya menemukan solusi. Lalu saya juga fokus terhadap pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Oke, baik Bu. Terus pertanyaan kedua nih Bu, kompetensi mana nih yang ingin dikembangkan secara spesifik dalam proses coaching nanti? Iya, jadi saya pastinya ingin mendengar secara aktif ya Bu, secara aktif supaya saya tahu problem dari Bu Tatik apa, dan saya juga akan bersifat netral gitu supaya nanti Bu Tatik mencari sendiri solusi yang paling tepat. Lalu yang jelas untuk menemukan itu kan ada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, jadi saya harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang semakin menggali informasi. Baik Bu Berti, ya, ini pertanyaan terakhir nih. Dari indikator yang mana nih yang ingin dicapai dalam proses coaching kali ini? Ya, jadi saya ingin sekali ya Bu Ella nanti saat saya memberikan coaching itu sesuai dengan alur Tirta. Tirta itu kan terdiri dari tujuannya jelas, identifikasinya juga nanti clear apa permasalahannya, lalu rencana aksinya nanti apa yang akan dilakukan, lalu tanggung jawab dan komitmen dari coaching ini terhadap permasalahan yang nantinya akan disampaikan. Oke, baik sekali Bu Berti. Ya, demikian dulu ya Bu Berti untuk proses pra-observasinya. Silahkan Bu Berti melaksanakan coachingnya bersama Bu Tati. Oke, terima kasih Bu Ella. Ya, sama-sama Bu Berti. Ya, benar. Oh, benar. Silakan Bu Tati. Ya. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Tati. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Berti sendiri apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sudah makan siang Bu Tati? Sudah, kebetulan baru saja. Ibu sendiri sudah makan siang? Alhamdulillah sudah. Jadi Bu Tati ada yang ingin diobrolkan dengan saya mungkin? Ibu sedang sibuk nggak? Mudah-mudahan. Oh enggak, ini saya sudah menanti Bu Tati. Ya silahkan Bu Tati kalau mau ngobrol. Akhir ini saya punya banyak keresahan di kelas. Oh iya, apa aja itu keresahannya? Jadi kalau diperkenalkan, saya mau sharing yang saya alami di kelas. Ya, jadi Bu Tati hari ini pengen ngobrol dengan saya ya? Ya, jadi tujuannya apa yang ngobrol-ngobrolnya itu untuk apa hari ini? Ya, jadi saya ingin nanti bila setelah bertemu dengan Bu saya bisa ada solusi dengan permasalahan yang saya alami. Ya, jadi kita akan menemukan solusi ya sama-sama hari ini. Ya, silakan Bu Tati. Bisa dijelaskan lebih lanjut apa yang permasalahannya yang ada di kelas? Saya ya terus terang pusing banget Bu. Oh iya, kenapa kesibukan? Ya, jadi di kelas saya sendiri di kelas 5 ya, di kelas 5 ya Bu, saya kalau mengajar di kelas itu siswa-siswa saya itu semakin hari motivasi belajarnya itu semakin berkurang. Oh, jadi motivasi belajarnya menurun gitu ya dari pengamatan Bu Tati. Kenapa itu kok bisa menurun? Jadi anak-anak semakin terlihat malas-malasan ini, apalagi sebentar lagi kan kelas 5 mau main BK ya. Oh iya, betul. Berarti di kelas 5 ya, apalagi sudah dekat AMBK, bisa diceritakan lebih detail lagi Bu Tati? Masalahnya apa? Siswa itu kalau diajar itu tidak memperhatikan. Oh iya. Terus diberikan pertanyaan soal, jawabannya pasif. Tidak ada yang mau. Nilai ulangannya saja 2-3 saja gitu. Terus padahal saya tuh udah merasa saya udah maksimal dalam belajar. Oh begitu. Jadi terlihat sekali ya berarti ya motivasinya kurang. Mungkin bisa diceritakan lagi Bu Tati itu cara mengajarnya di kelas seperti apa? Jadi kayaknya saya tuh kurang menghadirkan kegiatan yang menarik dalam
dan menyenangkan. Oh Cara begitu. Seperti apa itu Bu? Jadi saya kurang menghadirkan aktivitas yang variatif. Benar-benar. Jadi kurang variatif gitu ya. Kenapa kurang variatif? Bisa diceritakan metode pembelajarannya Bu Tati seperti apa? Jadi kalau saya lihat itu banyak anak yang mencari aktivitas sendiri gitu Bu. Ketika dalam pembelajaran ada yang ringan, bercanda, bahkan tidur. Oh jadi malah sibuk sendiri gitu ya siswanya ya. Terus ada lagi? Jadi mungkin ya saya merasa mengajarnya metode ceramah gitu. Latihan soal kemudian menulis jawabannya di depan kelas mungkin menonton gitu ya. Oh jadi masih mengandalkan ceramah dan masih latihan soal gitu ya. Oh ya mungkin ada bayangan gitu di pikiran Bu Tatik yang sekiranya nanti bisa dilakukan perubahan itu seperti apa? Mungkin sudah ada bayangan dari Bu Tatik. Karena saya juga merasa saya menggunakan media itu juga jarang ya Bu ya. Jadi saya nanti penggunaan metode ceramah juga nanti saya kurangi dan latihan soal membuat anak itu membosankan ya Bu ya. Jadi saya mencoba menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan mengakomodir pola belajar anak. Oh jadi kalau sekarang mungkin kayak pembelajaran berdiferensiasi gitu ya Bu Betul ya. sekali. Oh iya betul, bagus sekali tuh. Mungkin bisa dikembangkan lagi, ada bayangan lagi dari Bu Tatik. Jadi penggunaan media pembelajaran dan bahan ajar ya untuk ya Bu ya. Dan saya belum pernah menggunakan media ajar yang berupa video yang menarik. Oh video gambar. Padahal kan ada proyektor ya Bu ya. Iya. Itu sudah digunakan belum proyektornya? Memang digunakan tapi memang jarang ya Bu karena kan Oh iya. berat ya kadang bolak-balik pindahin pasang lagi. Berarti belum maksimal gitu ya penggunaannya. Ya itu boleh, bisa jadi itu digunakan ya Bu Tatik ya proyektornya daripada nganggur kan. Iya. Iya. Ada lagi yang ingin disampaikan? Nanti saya juga minta bantuan sama guru lain, ada Pak Anggi dan Bu Windy itu dengan siswa saya gitu ya Bu ya. Mereka itu jago IT, nah saya juga gaptek gitu Bu. Oh, Saya iya, iya. minta bantuan ke mereka gitu. Boleh, jadi nanti bisa dibantu gitu ya dari Bu Windy, dari Pak Anggi itu kan yang jago-jago IT gitu ya Bu. Tapi juga boleh kok tanya ke saya gitu misalnya, Bu saya pengen diajarin ini boleh gitu. Saya Boleh sekali. bersedia gitu ya. Jadi nanti Bu Tati kalau butuh apa-apa langsung Baik, ya ke saya gitu. Jadi kira-kira ini kan sudah ada rencana ya dari Bu Tati. Kira-kira rencana ini akan dilaksanakannya itu kapan? Saya sih pengennya secepatnya gitu Bu. Rencananya pertemuan berikutnya setelah ekstensi itu selesai. Mulai minggu depan gitu ya? Iya. Tapi ya oke baik, bagus sekali itu berarti minggu depan Bu Tati sudah ready gitu ya untuk melaksanakan perubahan-perubahan ini ya. Oke. Jadi kan rencananya sudah terus akan dilaksanakan juga ya. Berarti komitmen dari Bu Tati itu apa komitmennya? Saya akan mencobanya itu tadi ya Bu dengan minggu depan mulai yang saya rencanakan itu tadi. Terus setelah ini apa yang sudah saya rencanakan selain itu tadi bagaimana itu saya juga rencanakan apa dilaksanakan dengan secepatnya dan Jadi nanti akan dievaluasi juga ya Bu ya. Jadi ya, ada evaluasinya tidak dari Bu Tati? ya, Ada kan? ya. Jadi setelah ngobrol sama Ibu Coach ya, Bu Betty, saya juga jadi plong gitu. Dan saya banyak mendapatkan pencerahan dari Bu Betty. Jadi solusinya sudah ketemu ya Bu sekarang ya? Iya. Oh iya, jadi alhamdulillah ya dari ngobrol kita hari ini kita jadi ketemu solusinya gitu ya. Jadi nanti setelah Bu Tati melakukan perubahan, Bu Tati bisa ngobrol lagi dengan saya 2 minggu ke depan lah. Nanti kita ngobrol lagi kira-kira itu tadi rencana aksinya sudah berdampak atau belum? Ya, saya terima kasih sekali dengan Bu Betty atas waktunya sudah meluangkan waktunya hari ini bisa bertemu dengan saya dan bisa menciptakan solusi yang
saya hadapi, dan saya merasa nanti setelah ini lebih variatif dalam penggunaan media belajar, bahan ajar, sumber belajar, dan memperbanyak referensi saya terkait pembelajaran yang menyenangkan. Saya jadi merefleksikan banyak hal hari ini. Iya, terima kasih. Ini juga saya juga jadi bisa ngobrol-ngobrol, ini seru sekali ya. Terima kasih Bu Tati. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini bisa menjadi manfaat. Terima kasih ya Bu ya. Iya, Selamat siang. Ya. Terima kasih Bu Tati. Ya, terima kasih, Bu. Ya, halo Bu Berti. Ya, Gimana tadi coachingnya? Wah, alhamdulillah tadi nyaman sekali juga ya dari coachingnya. Jadi saya semakin semangat gitu melakukan coachingnya. Iya, tadi juga saya melihat ya, dengan sangat bagus. Alhamdulillah ya, coachingnya berjalan dengan baik dan lancar ya. Ya baiklah, setelah melakukan coaching ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Oke, silakan ya. Yang pertama, apa nih yang sudah dilakukan saat coaching? Iya, tadi saya sudah melakukan coaching kan, dan alhamdulillah itu sudah sesuai dengan alur tirta tadi yang saya sampaikan di awal. Alhamdulillah itu sudah sesuai dengan alurnya. Wah, baik sekali Bu Berti. Jadi semuanya sudah berhasil ya melakukan proses coachingnya, dan di dalamnya sudah ada termasuk alur, sudah menggunakan alur tirta seperti ada tujuannya sudah tertera jelas, terus identifikasinya juga sudah jelas ya, terus rencana aksi yang akan dilakukan juga sudah jelas ya, terus di situ juga sudah ada rasa tanggung jawabnya. Baiklah Bu, terus di situ tadi saya juga mencatat beberapa poin-poin ya Bu. Saya melihat tadi sudah ada sudah ada beberapa ibu sudah menggunakan present, yaitu perasaan mendengarkan penuh. Saya juga melihat lagi ibu mendengarkan aktif, juga ibu juga tadi menanyakan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Wah, itu sangat luar biasa sekali. Terima kasih, Wah, mantap ya. Terima kasih Iya. Bu Berti. Cukup sekian ya Oke. observasinya. Semoga Ya, bermanfaat. terima kasih Bu Ella untuk hari ini. Ya, assalamualaikum. Salam. Bu Ella, Waalaikumsalam Bu Tati. apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat walafiat Bu Tati. Gimana dengan Bu Tati sendiri? Alhamdulillah sehat juga Bu Ella. Bu Ella mau coaching ya hari ini ya? Iya, betul sekali. Jadi sebelum melakukan proses coaching, sebagai langkah awal melakukan coaching ya, ada beberapa pertanyaan yang nanti saya akan ajukan ke Bu Ella. Yang pertama, saya akan mendiskusikan penilaian. Ya, baik pada penilaian kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita? Bagaimana ibu memberikan pertanyaan dengan apakah sudah berbobot pada coachee? Bagaimana coachee merespon atau menanggapi dari coachnya? Ya, sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Ya, baik Ibu. Jadi pertanyaan pertama itu, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching ini? Ya, tentunya Bu, dalam proses coaching kali ini saya ingin mengembangkan presence, yaitu mendengarkan penuh, dan yang kedua adalah mendengarkan secara aktif. Terus yang selanjutnya adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu saja Ibu. Ya, betul sekali ya Bu Ella ya, saya sangat setuju. Dan juga nanti ada pertanyaan lain, kompetensi mana yang ingin dikembangkan secara spesifik dalam coaching kali ini? Ya, baik Ibu. Tentunya dalam coaching kali ini yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coach saya. Ya, Bu Ella ya. Dan pertanyaan terakhir ini ya, indikator yang mana yang ingin dicapai dalam proses coaching? Ya, baik Bu. Tentunya saya ingin coach saya dapat menemukan solusi atau langkah-langkah dalam masalah atau masalah yang dia alami. Seperti itu. Jadi ya, ya, semangat untuk coaching kali ini. Berikan dulu ya observasi kali ini. Silakan Ibu melaksanakan coaching dengan coachingnya dengan Bu
dengan Bu Berti. Berarti ya. Iya, Senang sekali. Semangat, semoga sukses. Ya, terima kasih. Tapi jalan seluruh coach ya. Ya, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Berti. Iya. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah saya sehat ya. Bu Ella gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Gimana nih? Kayaknya ada sesuatu yang ingin dibicarakan dengan saya hari ini. Iya, saya cuma main ngobrol aja sih Bu. Ibu sibuk nggak? Enggak, alhamdulillah hari ini saya sedang santai. Tapi maaf ya Bu Berti, mungkin hanya waktu 15 atau 10 menit saja. Soalnya setelah itu saya sudah ada janji dengan orang lain. Oh iya. Jadi maaf ya ini saya mengganggu waktunya sebentar Bu Ella. Saya itu akhir-akhir ini lagi punya banyak keresahan gitu di kelas. Waduh, ada permasalahan apa nih? Jadi gini Bu, anak-anak kelas 5, apalagi kan sekarang udah mau dekat AIK tuh. Anak kelas 5 itu saya perhatikan minat belajarnya, motivasi belajarnya itu semakin menurun gitu. Jadi itu saya bingung harus seperti apa menghadapi kelas saya ini. Oh, baik, berarti Ibu ingin mencari solusi dari masalah yang sedang Bu Berti hadapi sekarang ini ya? Iya betul, jadi saya pengen ngobrol aja buat ketemu solusinya gitu Bu Ella. Saya sudah pusing banget gitu, anak-anak itu sulit banget di kelas saya. Oh, oke, baik. Terus bagaimana ini? Boleh diceritakan situasi di kelas Bu Berti saat ini? Jadi di kelas 5 itu saya perhatikan siswanya itu kalau dikasih soalnya Bu, dia nggak mau ngerjakan gitu. Dan kalau diberi soal-soal ulangan asesmen gitu, yang bisa mencapai KKM paling 2 sampai 3 anak saja. Terus selain itu mereka kalau lagi pelajaran juga banyak yang bising dan aktivitas sibuk sendiri gitu loh Bu. Jadi ada yang ngobrol, ada yang malah ketiduran juga ada Bu. Oh, jadi ini permasalahan di kelas Bu Berti itu anak-anak pada malas-malas ya, terus kurang bisa menangkap pembelajaran dari Bu Berti sendiri ya? Oh, baiklah. Terus menurut pengalaman Bu Berti, apa yang membuat kelas 5 menjadi seperti itu? Kalau saya sih sedikit merefleksi diri saya di kelas itu, saya kayaknya kurang menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan gitu di kelas saya. Jadi mungkin siswanya jadi bosan gitu. Oh, baik. Jadi menurut Bu Berti itulah yang menjadi kenapa motivasi anak-anak kelas 5 menjadi menurun ya? Iya betul. Baik. Kalau menurut pengamatan Bu Berti sendiri, selama pembelajaran anak-anak tertarik tidak dengan pembelajaran Bu Berti saat ini? Nah jadi saya menyadari ya Bu, saya itu hanya pakai ceramah biasanya, dan terus medianya juga kurang variatif, itu sumber belajarnya juga hanya mengandalkan buku referensi yang buku paket saja gitu. Terus saya mungkin tidak menggunakan proyektor, kan sekarang ada tuh proyektor di sekolah, tapi saya belum bisa menampilkan kayak film atau video pendek gitu. Jadi saya hanya mengandalkan ceramah saja. Oh, baik. Jadi selama ini Bu Berti itu hanya mengandalkan ceramah saja. Terus selain itu apa yang bisa Bu Berti lakukan selain ceramah? Jadi saya punya rencana ya Bu, saya ingin nanti mungkin medianya lebih bervariasi, sumber belajarnya juga bervariasi, dan nanti akan nonton video pendek. Mungkin nanti saya juga akan ajak anak-anak ke perpustakaan supaya mereka tidak bosan gitu. Pokoknya saya ingin pembelajaran yang mengakomodir siswa gitu, jadinya mereka tidak bosan di kelas. Selain itu, apakah ada cara lain juga? Cara lainnya ya itu mungkin nanti saya akan latihan soalnya yang online kali ya Bu, jadi nanti pakai proyektor gitu. Saya nanti akan berbasis online lah gitu, biar mereka lebih semangat, karena kan anak kekinian kan sukanya video, film gitu. Oke, baik. Untuk semua itu, kira-kira siapa nih yang bisa membantu Bu Berti? Saya kan banyak belum menguasai semua ya Bu, nanti mungkin saya akan koordinasi dengan Pak Anggi, dengan Bu Mindi, yang mereka ini sudah ahli dalam IT-nya gitu. Jadi saya ingin berkolaborasi juga dengan mereka. Oh, baik. Itu ide yang sangat bagus ya Bu Berti ya. Baik, jadi Bu Berti bisa minta diajarin ya sama Bu Mindi sama Pak Anggi.
Oke. Iya. Jadi berarti bisa kolaborasi ya. Baik, berarti. Jadi menurut Bu Berti dari obrolan kita saat ini apa yang bisa didapatkan dari Bu Berti? Alhamdulillah nih saya jadi ada pencerahan ya Bu Ella, jadi saya punya solusi juga nantinya akan saya kembangkan lagi solusi. Oh, baik sekali. Setelah itu baik sudah. Wah, luar biasa. Mantap Bu Berti. Jadi ini mana sih kondisinya? Ya, baik Bu Berti. Jadi kapan nih Bu Berti akan melaksanakan rencana tersebut? Iya, jadi saya sudah merencanakan ini, nanti semoga saya bisa aktualisasikannya di minggu depan ini Bu Ella. Jadi secepatnya lah karena anak-anak kan sudah dekat dengan AMBK. Jadi secepatnya. Betul sekali Bu Berti. Jadi bisa menggunakan proyektor ya untuk bisa aktif digunakan Nah, ya. ya, itu masih ada proyektor yang jarang saya gunakan, mungkin nanti akan lebih sering saya gunakan Bu Ella. Baiklah. Lalu di sini siapa yang akan membantu Bu Berti untuk melaksanakan komitmen engineering ini? Ya, jadi nanti saya akan menindaklanjuti lah ya dari ini. Saya komitmen untuk terus melakukan ini. Nanti saya minta ngobrol lagi boleh ya Bu ya. Jadi nanti setelah 2 minggu, setelah semuanya sudah dilaksanakan oleh saya, nanti saya pengen ngobrol lagi sama Bu Ella. Kira-kira ini sudah berdampak atau sudah ada perubahan atau belum di kelas saya gitu. Jadi nanti saya akan ngobrol lagi evaluasi dari apa yang sudah saya laksanakan. Baik sekali. Saya sangat bersedia. Justru saya semakin penasaran bagaimana sih perkembangannya nanti. Iya. Jadi nanti tinggal hubungi saya saja ya. Siap Bu. Baik. Jadi apa nih obrolan kali ini yang Bu Berti dapatkan? Jadi saya senang sekali hari ini bisa ngobrol dengan Bu Ella. Saya jadi punya insight baru, saya punya pandangan baru dan saya bisa menemukan solusi. Jadi solusi ini nantinya akan saya laksanakan, saya eksekusikan di Bu Ella. Jadi terima kasih ini Bu Ella sudah membantu saya menemukan solusi. Baik, sama-sama. Terima kasih Bu Berti. Ya, terima kasih Bu Ella, maaf ini mengganggu waktunya ya. Ya, tidak apa-apa. Dengan senang hati saya tunggu ya kabar baiknya. Saya izin melanjutkan aktivitas yang Ya, biasa. silakan. Ya, terima kasih Bu. Ya, mari Bu. Nanti Mari Mbak Berti. Alhamdulillah proses coaching sudah berjalan lancar ya Mbak Ella ya. Alhamdulillah, iya Bu. Tadi alhamdulillah kami sudah melaksanakan coaching antara saya dengan Bu Berti berjalan dengan baik dan lancar. Ya, jadi setelah melakukan coaching dengan Berti, saya sudah tadi mencatat ada beberapa pertanyaan ya, beberapa kesimpulan. Saya lihat juga tadi kelihatannya santai sekali ya. Jadi coaching merasa nyaman dan Bu Ella memberikan pertanyaan juga, dia juga sudah berbobot bagus-bagus dan tadi ya. Jadi saya juga setelah Bu Ella melakukan coaching ingin bertanya beberapa pertanyaan ya. Yang pertama itu apa yang sudah dilakukan saat coaching? Ya, baik Ibu. Saya pada saat melaksanakan coaching, saya sudah melakukan sesuai dengan alur kita, yaitu saya sudah menemukan tujuan yang jelas, identifikasinya juga sudah ada, rencana aksi yang mau dilakukan juga ada, terus tanggung jawabnya juga sudah ada. Ya, bagus sekali ya Bu ya. Jadi sudah sesuai alur kita gitu ya. Sudah berhasil melakukan proses coaching dan ada beberapa catatan yang sudah sesuai itu. Di situ tadi saya lihat sudah ada tujuannya, sudah ada identifikasi masalah, rencana aksi dan juga sudah melakukan tanggung jawab ya. Betul sekali. Ya, satu pertanyaan lagi Bu Ella ya. Potensi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching ini apa? Iya, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami lagi tentang alur Tirta agar untuk proses coaching selanjutnya saya bisa lebih baik lagi. Bagus sekali Bu Ella ya. Semangat Bu Ella, sukses terus. Amin, terima kasih Ibu. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Salam.